Hadis yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muslim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'ardin minad dunya. Rawahu Muslim. Saya bahas tentang kaidah hadis dahulu. Yang pertama, kalau dalam pembelajaran hadis, maka ketika kita meriwayatkan hadis, kalau ada seorang sahabat, maka kita sebutkan sedikit tentang biografi sahabat tersebut. Karena Abu Hurairah merupakan sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dan sering kita ulang, kita singgung sedikit saja. Abu Hurairah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Maka panah-panah musuh sering ditujukan kepada beliau. Ya. Kalau kita lihat dalam pembelajaran para sahabat, kita akan dapati bahwasannya kalaulah ada tudingan musuh-musuh Islam kepada sahabat, maka yang paling banyak dicari itu, yang ditujukan panah-panah itu kepada Abu Hurairah. Sebab kenapa? Kalau seandainya Abu Hurairah kemudian tidak dipercayai lagi kredibilitasnya karena tudingan-tudingan yang mereka sampaikan, maka banyak hadis kemudian akan hilang, nggak akan dipercayai. Kenapa? Sumbu dan pangkalnya yang mereka koyak, sehingga kemudian kepercayaan sendiri terhadap hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah kemudian hilang. Maka para ulama mengatakan dalam sejarah, ya, dalam sejarah biografi para ulama-ulama hadis, maka kita dapati, ya, orang-orang zindik, orang-orang munafik, orang-orang fasik, dan juga orang-orang musyrik yang sebagiannya menunjukkan permusuhannya kepada agama. Kalaulah mereka membahas tentang hadis, maka biasanya yang mereka banyak upayakan untuk dijatuhkan kredibilitasnya adalah Abu Hurairah. Pertama, Abu Hurairah itu masuk Islam sudah terlambat daripada yang lain. Setelah perang Khaybar. Siapa yang tahu perang Khaybar tahun berapa Hijriah? 7 Hijriah, biar saya bantu. Ya. 7 Hijriah Nabi Muhammad SAW meninggal tahun berapa Hijriah? Berapa? 11. 13 itu Abu Bakar. Jadi 11 Rasul meninggal, maka diangkatlah Abu Bakar. Abu Bakar hanya 2 tahun sampai 13. Kemudian Umar sampai 23. 13 sampai 23 itu Umar bin Khattab. Ya. Jadi jangan sampai pula hafal yang lain daripada ini dulu. Enggak, ini kalau saya katakan biografi ulama-ulama kita, permata-permata yang tidak boleh kita ketepikan. Sangat banyak faedah-faedah dari kita membaca. Maka sesibuk apapun kita, biasakanlah untuk membaca. Ya, malulah kita dengan orang-orang barat yang datang kepada kita. Ketika mereka biasanya, ini bukan seluruhan, secara umum general, secara umum ya, bukan kebanyakannya mereka. Kalau mereka datang biasanya ada buku yang mereka pegang. Betul, yang mereka pegang biasanya novel. Ya. Tapi satu hal kata kunci dan yang baik dari konteks ini adalah mereka biasakan membaca dalam setiap keadaan. Itu hal yang perlu. Kalau kita sering misalnya lewat ke kampus, naik angkot, biasakan di angkot tersebut ambil buku yang bisa untuk kita baca ketika kondisi-kondisi lapang. Baik. Jadi 7 Hijriah sampai 11 Hijriah. Kenapa bisa Abu Hurairah bisa mengalahkan hafalan Abu Bakar As-Siddiq dalam periwayatan hadis? Kalau kita buka periwayatan Abu Bakar sangat sedikit. Kalau kita buka periwayatan Umar sangat sedikit. Padahal Abu Bakar dengan Umar telah masuk Islam sejak awal-awal Islam itu sendiri. Ini tudingan pertama. Tapi kalau orang tahu bagaimana Abu Hurairah, maka tidak akan heran. Sebab setelah Abu Hurairah masuk Islam, tidak pernah sekalipun dan sedetik pun beliau melepaskan Nabi
Ibaratnya kemana Nabi selalu diturut oleh Abu Hurairah, kecuali Nabi berada di dalam rumah beliau. Baru kemudian Abu Hurairah tinggal di Masjid Nabawi bagian belakang, maka beliau digelari dan juga sahabat-sahabat lain digelari sebagai Ahlus Suffah, yaitu sebagian sahabat yang tidur di Masjid Nabawi, ya, karena tidak ada rumah yang mereka tempati, dan kemudian mereka biasa hidup ala kadarnya dan memakai baju yang agak kasar, ya. Itu konteksnya. Jadi sejak beliau masuk Islam, maka beliau selalu dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Maka yang disampaikan oleh Abu Hurairah adalah apa yang beliau dengar sejak beliau masuk Islam. Maka jangan pernah merasa aneh kalau seandainya Abu Hurairah periwayatan hadisnya jauh lebih banyak dibandingkan dengan sahabat-sahabat lainnya. Bahkan beliau paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kalangan sahabat.